Bosen. Santri-santri nggak boleh denger cerita-cerita kayak gini. Fokus ke ilmu. Kata guru saya, untuk santri, tazawwajul ilma qabla an tatazawwajan nisa. Nikah dulu sama ilmu, setelah nikah sama ilmu baru nikah sama perempuan. Lah santri sekarang masih nyantri setahun udah mikir, ini kawin sama siapa nanti ya? Nanti dulu, tuntut ilmu. Ntar kalau sudah nuntut ilmu, sudah pinter, mau nikah terserah, mau 2, mau 3, mau 4 terserah. Tapi kalau waktu nuntut ilmu nggak punya istri kecuali kitab. Seorang dari Jawa ngeluh kepada Habib Abdullah bin Umar Syatiri. Habib, saya mau pulang. Mau apa? Kawin. Kenapa? Sebab saya nuntut ilmu nggak pinter-pinter, ngapalin nggak masuk-masuk. Udah deh, pulang aja lebih baik. Kemudian kata beliau Habib Abdullah bin Umar Syatiri, ya udah terserah. Tapi menurut saya kamu nggak bodoh. Nggak, Habib, saya sudah berupaya. Saya sudah mencoba, saya sudah ikhtiar semampu saya, tapi saya nggak bisa pinter. Ngapalin Safina nggak apal-apal, ngapalin Jurumiyah nggak apal-apal. Ya Allah, Beb, gimana mau ngapalin Alfiyah, gimana mau ngapalin Zubat, yang kitab kecil-kecil nggak apal. Kata beliau, sebelum kau pulang, saya mau menunjukkan sesuatu kepadamu. Apa itu? Surat dari ibumu. Jadi orang dulu itu kalau pesantren, kiainya itu tidak memberikan surat dari orang tuanya kecuali kalau sudah dia itu mau pulang. Modal suratnya 20 surat baru diberikan. Jadi kosong. Pikiran santri hanya ada ilmu kitab. Sekarang santri mereka 3 tahun, 4 tahun kayak nyantri baru berapa bulan. Ilmunya nggak dapat banyak. Kenapa? Karena terbuka dengan dunia luar. Tertutup. Kemudian Habib Abdullah bin Umar Syatiri mengambil surat dari ibunya. Ini surat dari ibumu datang beberapa bulan yang lalu. Coba kamu buka. Dibuka hadirin. Kangen sama ibu. Sudah berapa tahun nggak ketemu ibunya. Kemudian surat itu dibuka. Isi suratnya, Masya Allah, dibaca, Assalamualaikum anak, gimana kabarmu, sehat? Ibu alhamdulillah sehat. Bapakmu alhamdulillah. Beberapa hari yang lalu dia beli rumah baru. Kakakmu alhamdulillah sudah lulus kuliahnya. Sekarang kerja di ini, Masya Allah, gajinya besar. Adikmu sekarang sudah nikah, dapat fulan. Masya Allah, cerita semua. Dia baca hadirin. Surat itu 2 lembar. Setelah dia baca, kata Habib Abdullah bin Umar Syatiri, sudah dibaca, sudah, tutup. Apa isinya surat? Abah saya alhamdulillah beli rumah, ibu saya kemudian gini. Kata Habib, subhanallah, kamu baca surat itu berapa kali tadi? Sekali, kok langsung hafal? Kok bisa langsung hafal? Kenapa kita nggak hafal-hafal? Oh iya ya Beb, kenapa ya? Saya sendiri bingung. Kemudian dijawab, nah sekarang saya kasih tahu. Li'anna indama taqra' risalata ummika taqra'uha bil farah wal mahabbah. Kau ketika membaca surat dari ibumu, kau dengan bahagia dan rindu dan cinta kepada ibumu, makanya langsung hafal. Dan itu tidak kau lakukan ketika kau membaca hadis Nabimu Muhammad. Kalau kau membaca hadis dan syariat Nabimu Muhammad bifarahin wa mahabbah, dengan bahagia dan cinta kepada Rasulullah, niscaya kau akan langsung hafal sebagaimana kau membaca surat ibumu. Kemudian santri berkata, sodaktum ya Habib, betul. Beliau mengatakan, maka kuatkan hubunganmu dengan Nabi Muhammad. Santri harus cinta dan dekat dengan beliau Rasulullah SAW. Dan yang diharap mengenalkan Nabi Muhammad kepada orang awam adalah santri. Santri harus kenal Rasulullah. Kita harus betul-betul umat Islam mengenal Nabi Muhammad. Hadirin,
Saya kasih tahu, di negeri Amerika ada orang kafir. Dia pelajari sejarah hidup orang-orang hebat di dunia sampai dia membuat buku 100 tokoh terhebat di dunia sepanjang sejarah. Nomor 1 yang dicantumkan adalah Habibuna Muhammad. Ini orang kafir loh hadirin. Orang kafir belajar sejarah Nabi, mengakui orang paling hebat sepanjang sejarah adalah Nabi Muhammad. Subhanallah. Makanya kalau kita nggak kenal beliau, rugi. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Addibu auladakum ala hubbi thalathin." Didik anak-anak kalian cinta 3 hal. Yang pertama, ala hubbi nabiyikum. Didik anak kalian bagaimana mencintai Nabi kalian. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan daripada di antara cara mendidik anak-anak kita adalah dengan mengadakan maulid seperti ini hadirin. Bulan maulid itu kita buat meriah agar anak-anak kita rindu bulan lahirnya Nabi Muhammad. Beberapa saat yang lalu saya diundang maulid di Kalimantan, di Banjarmasin. Kemudian saya diundang maulid, insya Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Wah, ini kayak di restoran ya, Bang. Ini mau ngobrol apa mau pengajian ini? Saya diundang di Gresik, saya diundang di Kalimantan Selatan. Peringatan Maulid Nabi hadirin, yang mengadakan Maulid Nabi ini, ketika peringatan itu dijalankan, ada tali-tali yang di situ ada bunga-bunga dan ada uang 5.000 rupiah. Uang itu diletakkan di situ. Begitu mahalul qiyam seperti tadi baca, ya Nabi salam, anak-anak kecil ini berebut hadirin. Setelah mereka berebut bergembira, pulang ada yang bawa 10.000, ada yang 15.000. Yang nakal-nakal bisa 25 sampai 30 hadirin. Begitu keluar dari maulid, langsung berkata kepada bapaknya, "Pak, apa? Nggak ada maulid lagi, Bapak? Di mana ada maulid lagi? Saya mau hadir, walaupun niatnya 5.000. Tapi anak-anak itu menanti kapan peringatan maulid Nabi Muhammad." Masya Allah hadirin. Ini upaya agar mereka anak-anak kita mengetahui ini hari yang bahagia, yaitu hari lahirnya beliau baginda Muhammad. Insya Allah tahun depan Ustadz Hasbi ngasih tali di sini. Uangnya 100 ribuan. Saya datang nggak terlambat hadirin. Insya Allah rebutan, ikut rebutan juga nggak apa-apa. Itu bagian mengenalkan kepada anak-anak kita siapa Nabi Muhammad SAW. Maka peringatan maulid seperti ini harus senantiasa kita makmurkan agar benar-benar generasi selanjutnya adalah generasi pencinta dan pengidola Nabi Muhammad SAW. Saya katakan, orang yang tidak mengenal Nabi Muhammad, orang yang rugi. Karena mengenal beliau adalah sarana untuk mencapai mahabbah kepada beliau. Dan mahabbah turithul ittiba. Kan kalau sudah cinta, niscaya akan mengikuti. Dan apabila sudah sempurna mengikuti Nabi Muhammad, sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, kalau kalian mengaku cinta kepada aku, kata Allah, maka cintailah Nabi Muhammad SAW. Ikuti Rasulullah. Mahab gak dikatakan fa'ahibbu Muhammad, tapi fattabi'u, ikuti, karena ittiba thamaratul mahabbah. Mengikuti itu buahnya dari cinta. Kalau sudah cinta, pasti akan mengikuti. Gimana kita nggak cinta kepada Nabi Muhammad, sedangkan beliau Rasulullah sempurna dalam segala hal.
Apa kata Sahibul Burdah? Wansub ila dzatihi ma syi'ta min syarafin, wansub ila qadrihi ma syi'ta min 'idhami. Terserah kau mau puji zat Nabi Muhammad maupun kedudukan Nabi Muhammad, tidak ada batasan untuk kemuliaan beliau baginda Muhammad SAW. Imam Busiri mengatakan wansub ila dzatihi wansub ila qadrihi. Kalau mau kenal Nabi Muhammad kita harus kenal dua hal. Yang pertama zatnya, yang kedua qadrunya, kedudukannya. Sekarang kita bicara qadrunya dulu, kedudukan Nabi kita Muhammad. Nabi Muhammad kedudukannya yang paling tinggi adalah aslu kulli maujudin. Tidak ada bumi dan alam semesta kalau tidak ada beliau Nabi Muhammad. Dalam hadis qudsi dikatakan laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, aku tak ciptakan alam semesta. Nabi Adam bertanya kepada Allah ketika melihat surga. Di situ tulisan Allah dan Muhammad, hingga akhirnya beliau berkata, "Ya Rabb, man huwa Ahmad, man huwa Muhammad?" Siapa itu Muhammad? Siapa itu Ahmad? Aku lihat namanya senantiasa bersanding denganmu. Wa rafa'na laka dzikrak. Apa jawaban Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengenalkan Nabi Adam siapa Muhammad? Allah berfirman, huwa laulahu ma khalaqtuka ya Adam. Dialah Nabi yang kalau bukan karenanya aku tak ciptakan engkau wahai Adam. Wala khalaqtul jannata walan nar. Enggak ada surga, enggak ada neraka, enggak ada arsy, enggak ada kursi kalau bukan karena makhluk yang satu ini, beliau baginda Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Udah cukup. Kalau orang tanya siapa Nabi Muhammad, beliaulah Nabi yang kalau tidak karenanya Allah tak menciptakan alam semesta. Dan beliau adalah awal makhluk yang Allah ciptakan, hadirin. Dalam Musnad Abdul Razzaq, hadis yang diriwayatkan Jabir radhiyallahu an, ketika tanya kepada Nabi Muhammad, "Ya Rasulullah, bi abi wa ummi, akhbirni an awwali syai'in khalaqahu Allah qabla al-asya." Demi ayah dan ibuku ya Rasulullah, aku tanya, apa awal makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah? Maka baginda Muhammad menjawab, wa nur nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam min nuri. Pertama kali makhluk yang diciptakan oleh Allah adalah cahaya nabimu Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi tahu nggak kedudukan Nabi Muhammad? Sekarang ini yang kita peringati hanya bertemunya nur dengan jasad Nabi Muhammad. Tapi kalau peringatan kapan adanya Nabi Muhammad, belum ada waktu sudah ada Nabi Muhammad. Belum ciptakan langit dan bumi, belum ciptakan semua. Awal makhluk yang diciptakan oleh Allah adalah cahaya beliau Nabi Muhammad. Dalam Kunuz Sa'adatul Abadiyah lil Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi disebutkan, malaikat pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kemudian tanya itu malaikat, Rasulullah tanya kepada malaikat, malaikat, kapan kau diciptakan oleh Allah? Jawaban malaikat Jibril, saya nggak tahu ya Rasulullah, udah lama. Saya nggak ingat berapa umur saya. Yang saya ingat, saya ketika pertama kali diciptakan oleh Allah, saya lihat di ufuk ada cahaya. Yang cahaya itu setelah saya lihat hilang. Kemudian saya tunggu sampai 70.000 tahun baru keluar lagi. Kemudian setelah saya lihat hilang lagi. Kemudian saya tunggu 70.000 tahun lagi, ketemu lagi. Setiap 70.000 tahun saya lihat cahaya tersebut, dan sudah saya lihat lebih dari 70.000 kali. Subhanallah. Kemudian Rasulullah senyum dan bertanya, atadri madzakan nur ya Jibril? Cahaya yang kau lihat jutaan tahun yang lalu itu cahaya apa wahai Jibril? Jawabannya Allah wa rasuluhu alam, yang tahu Allah dan Rasulnya. Rasul menjawab, dzakan nur ana ya Jibril, itulah cahayaku wahai Jibril. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau kita mau bicara kemuliaan Nabi Muhammad, apa nggak cukup ini kemuliaan?
Tidak ada nabi yang diutus kecuali mereka hanyalah pemberi bisyarah, kabar gembira untuk diutusnya nabi yang paling mulia, baginda Muhammad. Dan kita alhamdulillah dipilih oleh Allah menjadi umat beliau, baginda Muhammad. Hadirin, coba saya ajak berpikir. Rasul bersabda, ana